Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan dan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersaat teduh dan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada hari ini, pada malam hari ini, kami bersama keluarga-keluarga di rumah kami masing-masing pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini menjadi pelita, menjadi penyegar bagi kehidupan iman kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius, Injil Matius 11 ayat 2 sampai 11. Injil Matius 11 ayat 2 sampai 11. Yang demikian firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu hari ini, ya, pada hari Selasa hari ini, bertemakan berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada sebuah pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu. Apa yang akan dilakukan ketika harapan kita tidak terwujud? Nah, yo mestine piye Mas yo, kalau kita sudah berangan-angan kemudian tidak terjadi sesuatu kan yo piye ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu sifat ketika harapan-harapan yang kita agungkan, ketika kita inginkan sesuatu kemudian itu tidak sesuai ekspektasi kita,
realitanya berbeda, kemudian mendatangkan kekecewaan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada contoh di mana seorang pedagang yang mengharapkan dagangannya mendapatkan keuntungan, namun karena dagangannya tidak laku, keuntungannya pun lenyap. Jadi ada kekecewaan di sana karena berharap sesuatu dan kemudian tidak terjadi apa yang diinginkannya. Jadi sang pedagang kemudian kecewa, pasti gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh yang ada di sekitaran kita. Bahkan kita sendiri pun mengalami tentang namanya kekecewaan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa kecewa juga bisa ya dialami oleh Yohanes Pembaptis. Di bacaan kita pada hari ini nampaknya Yohanes Pembaptis juga menyampaikan rasa kecewanya. Loh, kok bisa? Yohanes Pembaptis telah tampil sebagai nabi yang kuat, berani menegur banyak orang berdosa kemudian bertobat. Nah, di sini juga seorang Herodes. Nah, dia juga menegurnya, ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes? Raja Herodes di sini melakukan sesuatu hal yang tidak mengenakkan. Nah, Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas yang menikahi istri saudaranya. Nah, maka dari itu Yohanes Pembaptis kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena keberanian itulah Raja Herodes yang sedang berkuasa memasukkan Yohanes Pembaptis ke penjara. Lalu dari penjaralah Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk menemui Yesus. Nah, dari sanalah kemudian Yesus diperkenalkan sebagai Mesias dan meyakini bahwa Yohanes Pembaptis adalah sebagai pembuka jalan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ketika ia menderita di bawah penjara dan harus menanggungnya sendiri, keyakinan Yohanes Pembaptis ini menjadi goyah. Nah, di sana dibuktikan dengan kata-kata dari muridnya, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti yang lain?" Nah, ini adalah sebuah rasa ekspektasi yang tinggi dari Yohanes Pembaptis, kemudian realitanya berbeda. Maka dari itu Yohanes Pembaptis menjadi goyah imannya. Nah, Tuhan Yesus di sini memahami perasaan Yohanes Pembaptis dan perasaan murid-murid Yohanes. Ia mengatakan, ya, Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, melalui perkataan itu, para murid Yohanes diminta untuk mendengar dan melihat sendiri siapakah Mesias itu. Ini semakin memperjelas bahwa Yesuslah sebagai Mesias. Dibuktikan dengan apa? Dengan karya. Dibuktikan dengan apa? Para murid diharapkan melihat dan mendengar sendiri. Murid-murid Yohanes diharapkan seperti itu, bisa melihat dan mendengarkan sendiri. Nah, mereka akan beriman pada Tuhan
Atas dasar apa? Pengalaman iman mereka. Nah, pengalamannya apa? Yaitu mendengar, melihat sendiri karya Mesias. Bukan berdasar apa kata orang. Nah, inilah yang diharapkan Tuhan Yesus. Iman pada Tuhan yang berasal dari pengalaman nyata membuat seseorang mengalami kebahagiaan. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa makna kedatangan Tuhan bagi kita di saat ini, di zaman ini? Nah, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid Yohanes Pembaptis, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di sini kita menemukan bahwa pesan bahwa mereka yang berbahagia adalah yang tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Loh, Mas, kenapa ada orang yang menjadi kecewa pada Tuhan Yesus? Nah, dari pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis ini kita melihat bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis bisa saja menjadi kecewa terhadap Tuhan. Karena mereka tidak sabar, ya. Tidak sabar melihat karya Tuhan, tidak sabar melihat mukjizat Tuhan, tidak sabar melihat mendengar sendiri karya Tuhan di depan mata mereka. Sehingga ketidaksabaran mereka itulah yang membuat mereka kadang bertanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang tidak sabar cenderung akan memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika semua yang diinginkan tidak didapatkan, seseorang menjadi marah dan kecewa. Dan banyak pula orang yang kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan, bahkan ingin meninggalkan Tuhan. Karena apa? Harapan kita tidak sesuai dengan realitanya. Harapan kita terkadang berbeda dengan apa itu rencana Tuhan. Nah, jadi pertanyaan untuk kita, apakah betul Tuhan itu mengecewakan kita? Apakah betul Tuhan tidak pernah tidak pernah memberikan apa yang kita harapkan sehingga menimbulkan kekecewaan? Apakah betul seperti itu? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya kok iso Mas, aku kan pengen ngene kok untuk ngene. Nah, itu karena sifat kita sebagai manusia yang terkadang kurang sabar menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Tuhan untuk bertindak, berkarya dalam kehidupannya kita. Nah, karena kurang kesabaran itulah menjadikan kita kemudian gegabah mengambil setiap keputusan berdasarkan diri kita sendiri. Dan kemudian menghasilkan apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Kalau kita mempersilahkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat sesuatu yang apa yang kita inginkan itu menjadi lebih baik lagi. Dan itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita diingatkan agar senantiasa kita meyakini rencana Tuhan dan tidak menjadi kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Hidup di dunia ini memang penuh dengan tantangan. Bahkan
peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, kalau kita bisa flashback lagi, terkadang kita juga banyak yang dikecewakan. Namun itulah hidup. Sejauh mana iman kita di dalam Dia? Mau gak kita bersabar? Mau gak kita bertekun mengalami kasih Allah itu di dalam diri kita? Mari Bapak Ibu, senantiasa kita berbahagia dengan setiap apapun rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa, sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan masih memberkati kami. Di sepanjang kehidupan kami, Tuhan masih dengan kasih setia-Mu memberikan kami pertolongan. Di sepanjang kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, terlebih mengecewakan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami selalu meyakini bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Rencana-Mu adalah suatu anugerah dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak menjadi kecewa, karena apa yang kami harapkan terkadang tidak sesuai dengan kejadiannya. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak menjadi kecewa. Ajari kami Tuhan untuk kami meninggalkan Engkau. Selalu Tuhan, ajari kami untuk kami terus memiliki iman, bertekun, mengalami kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yakin dan percaya di pergumulan setiap hidup kami, Tuhan pasti campur tangan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini izinkan kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik karena lemah raganya maupun dalam pemulihannya. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, baik yang lemah raganya, baik yang sedang dalam masa pemulihannya. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, eyang kami yang dalam usia lanjutnya. Tuhan kiranya berkati mereka selalu, berikan kesehatan, berikan kasih-Mu kepada mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menggendong mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang memancarkan berkat-Mu, kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka terus bisa memuji dan memuliakan Engkau di dalam usia lanjutnya. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa kepada keluarga-keluarga yang pada saat ini bersama-sama dengan kami bersekutu berdoa. Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing memiliki pergumulan masing-masing juga. Kami serahkan pergumulan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang ambil alih, campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan terlibat di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, berikan kami solusi, berikan kami jalan keluar untuk kami bisa menapaki setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti
tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan pasti memberikan kasih-Mu untuk kami semua. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKJ Mijen. Kiranya Tuhan berkati setiap para majelis yang dengan kasih setia-Mu mereka masih bersemangat di dalam keterbatasannya melayani jemaat-Mu di GKJ Mijen, baik di Induk maupun di Pepantan. Biarlah mereka merasakan kasih Tuhan di dalam melayani Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi-komisi, panitia-panitia yang ada. Kami serahkan Tuhan rencana-rencana mereka dengan terus bersemangat melayani jemaat-Mu dari komisi anak sampai komisi Adiuswo. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah rencana-rencana mereka yang mereka susun, Tuhan mau memberkati semuanya. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan berkati, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan setiap jajaran yang terlibat untuk menekan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mau campur tangan untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Masih banyak keinginan yang kami ingin sampaikan, namun Tuhan mengerti apa yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan kita pada hari ini. Biarlah renungan ini semakin menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, kiranya Tuhan memberkati. Amin.